Satu uditrumen kita madua sama tua. Kalau soal pahlawan nasional dari Sulut itu ada 9 orang. Jadi semuanya didominasi oleh etnis Minahasa. Dan pahlawan pergerakan kemerdekaan itu ada Dr. Samratulangi, Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi atau dikenal dengan nama Samratulangi atau Samrat. Kemudian ada Ibu Maria Walanda Maramis, itu adalah tante dari Mr. Maramis dan juga pahlawan. Dan juga B.W. Lapian, sementara yang pahlawan pergerakan kemerdekaan Indonesia, pahlawan kemerdekaan Indonesia itu di Susun Indonesia Merdeka ada Ellen Palar, Ari Lasut, Walter Mengisi, dan John Lee. Dan ada pahlawan revolusi yaitu Pierre Tendean. Nah, di Sulawesi Utara itu ada beberapa toko yang telah diusulkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulut. Itu yang sudah diajukan ke pemerintah di Jakarta. Kalau di daerah Sangir Talaut itu ada Raja Bataha Santiago, dan ada juga Haji, saya sudah lupa Haji siapa, ada 2 orang kalau tidak salah. Kemudian dari Minahasa itu ada Kolonel Alex Wilarang yang pada tahun 2018 kalau tidak salah itu sempat diajukan oleh pejabat Menteri Sosial waktu itu, mau dipaksakan untuk pahlawan nasional, tapi ditolak ke Dinas Sosial karena harus itu lebih dulu, Mr. Maramis lebih dulu ikut prosedur. Dan kemudian ada juga Majen Hen Hafeworang, kemudian ada Profesor Arnold Monodutu, kemudian Bendor Bersaudara, dan Mayor Dan Mogot. Kemudian Minahasa Plus ada juga Kiai Mojo, Bagus Khalifa, seorang tokoh di Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Kemudian di daerah Bolmong itu ada Moko Ginta, Letnan Jenderal Ahmad Moko Ginta. Nah, kalau orang mau merunut pahlawan nasional Indonesia asal Sulawesi Utara itu yang pertama kali menjadi pahlawan nasional itu adalah Dr. Samratulangi tahun 61, yaitu sudah berakhirnya pergolakan Permesta. Kemudian muncul peristiwa G30S itu, maka Pierre Tendean itu diangkat menjadi pahlawan revolusi. Tahun 69 itu ada 2 orang yang menjadi pahlawan nasional, yaitu Walanda Maramis dan Ari Lasut. Jadi sekaligus keduanya itu di tahun yang sama menjadi pahlawan nasional. Kemudian disusul oleh Robert Walter Mengisidi. Pada masa reformasi, jadi sudah tumbangnya Orde Baru, muncul John Lee itu tahun 2009 kalau tidak salah. Kemudian ada Ellen Palar atau Babi Palar, lalu B.W. Alpian, dan terakhir Mr. Maramis yang baru saja diangkat tahun lalu. Kalau pahlawan kemerdekaan Indonesia itu asal Sulawesi Utara itu sebenarnya ada banyak, terutama mereka yang berkiprah di daerah di Pulau Jawa, karena perang yang terjadi itu kebanyakan lebih mengarah ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Jadi ada Mr. Maramis, Arnold Monodutu, Samrat. Kalau Arnold Monodutu dia lebih ke daerah Ternate. Selain sebagai Menteri Perdagangan, tapi dia juga banyak berkiprah di daerah Ternate. Kemudian ada Samratulangi, B.W. Lapian, Alex Mendur, Franz Mendur yang pendiri IPOS yang memotret Perang Revolusi Republik Indonesia. Itu ada sekitar 250.000 negatif foto selama Revolusi Kemerdekaan antara tahun 1945 sampai 1950.
ada sekitar 250.000 seingat saya foto. Kemudian ada Rapi Mamahit, Brigjen Sofia, ada Ali Kabilarang, Yokwaro, dan Monggot, Vincu Semual, Letko Lembong, HV Worang, ada Jahata Ulu, ada Lasut, Walter Meningsidi. Saya tidak akan membicara panjang lebar tentang tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh yang akan diulas, karena secara umum sudah dijelaskan oleh pembicara pertama dan kedua. Tapi secara singkat saya mengatakan bahwa pertama itu Mr. Maramis. Mr. Maramis itu dia lahir di Panikibawa, Manado, tahun 1897. Dia anak dari Andries Alexander Maramis. Jadi DP nama hampir sama dengan dia, cuman Alexander Andries dan Andries Alexander itu diputar gitu. Tapi dia juga punya saudara kandung dan saudara tiri yang juga nama sama, A.A. Maramis, Alexander Arnold Maramis atau apa saya sudah lupa. Dan juga adik yang A.A. Maramis juga gitu. Jadi keluarga mereka punya ada beberapa orang yang A.A. Maramis, sehingga banyak orang yang salah kalau tidak teliti, banyak akan salah dengan keluarga A.A. Maramis ini. Tahun 45 dia menjadi anggota BPUPKI, jadi Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kemudian menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian dia menjadi anggota Panitia 9 yang menandatangani Piagam Jakarta. Kemudian waktu pemerintahan dibentuk, dia menjadi Menteri Negara. Tapi bulan September dia menjadi Menteri Keuangan karena Menteri Keuangan pertama itu mengundurkan diri karena sakit, sehingga dia menjadi Menteri Keuangan selama beberapa periode. Nah, pada masanya itu dia banyak menerbitkan uang Republik Indonesia. Jadi dia menandatangani di uang kertas itu, uang ori yang disebut ori, uang Republik Indonesia, menggantikan uang bekas dari Jepang yang kemudian dilarang, dan juga uang-uang bekas dari Hindia Belanda, kolonial Belanda, yang kemudian dilarang. Yang hanya berlaku adalah ori, uang Republik Indonesia, karena sebuah negara itu harus punya mata uang sendiri, sehingga dibuatlah uang ini. Dan untuk itu perlu sebuah percetakan untuk mencetak uang itu. Nah, ketika terjadi agresi militer Belanda itu, dia diangkat menjadi Menteri Luar Negeri dalam kabinet PDRI, Kabinet Darurat Pemerintah Republik Indonesia. Waktu itu dia berada di India. Kemudian tahun 49 dia menjadi duta besar di Filipina, di Jerman Barat, di Moskow, lalu pensiun tahun 1958 dan menetap di Swiss. Saya turut membantu keluarga yang ada di Maumbi untuk memperjuangkan Mr. Maramis, ya, dengan memberikan data dan argumen, termasuk persoalan dia menetap di Swiss itu. Nah, jadi ada isu bahwa dia ke Swiss itu mengganti kewarganegaraan, dan itu seingat saya itu menjadi batu sandungan bagi dia. Pertama, dia tidak setuju dengan Soekarno waktu menginvasi Minahasa, sehingga munculnya perang bersenjata menumpas Permesa. Seharusnya yang bisa diselesaikan dengan cara damai. Karena dia tidak setuju, maka dia minta pensiun lalu pindah ke Swiss. Nah, dua hal ini tidak setuju dengan pemerintah dan juga membela Permesa, dan juga mengganti kewarganegaraan itu yang kemudian menjadi batu sandungan bagi Maramis untuk diangkat, ya.
akhirnya diambil kesepakatan bahwa yang bersangkutan itu menetap di Swiss gara-gara ingin ingin menyingkir dari suasana itu dan ingin pensiun, menyingkir dari suasana perang dan ingin pensiun menenangkan diri di Swiss. Dan toh pada akhirnya tahun 76 dia balik kembali menjadi warga negara Indonesia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Enggak selesai lah sudah. Berikut soal Bebe Lepian. Bebe Lepian itu lahir di Kawangkoan Minahasa tahun 1892 dan meninggal di Jakarta tahun 1977. Ia menjadi pahlawan nasional tahun 2015. Tahun 33 itu dia menjadi pendiri KGPM tanggal 29 Oktober ya, besok peringkatannya kalau tidak salah. Peringatan jadi 29 Oktober tahun 33 dia menjadi KGPN yang organisasi gereja pribumi itu kemudian resmi berdiri di Wakan tanggal 29 Oktober 1933 dan dia turut berperan pada waktu itu hari Minggu tanggal 29 Oktober itu. Kemudian dia menjadi anggota Minasarat, lalu menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat Hindia Belanda, menggantikan Samratulangi yang diskors lalu dipecat gara-gara terlibat skandal keuangan yang sengaja oleh Belanda. Jadi dia dijebak, Samratulangi dijebak. Ketika dia menggantikan Samratulangi, maka ide-ide dari partai yang dia usung, yaitu Partai Persatuan Minahasa itu yang berdiri tahun 1907, itu dia lanjutkan. Lalu dia perjuangkan itu hak-hak kaum pribumi dan Minahasa di Volksraad. Nah, dia melanjutkan ide dari Samratulangi, jadi garis-garis kebijakan dari organisasi Persatuan Minahasa itu atas kesepakatan bersama. Tapi juga Samratulangi itu sebenarnya dia cuma melanjutkan ide dari A.L. Waruntu. A.L. Waruntu itu adalah satu dari dua orang Minahasa pertama yang jadi anggota Volksraad Dewan Rakyat tahun 1919. A.L. Waruntu bersama Dev Lau, Fritz Lau. Kemudian tahun 45 dia ada di Tondano, ada di Minahasa, dia menjadi anggota panitia Badan Persiapan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang. Kemudian tahun 45, tahun 46 ketika Belanda datang lewat nikah, Pemerintahan Sipil Hindia Belanda, dia menjadi kepala distrik Manado dan dia diangkat menjadi kepala Pemerintahan Sipil Sulawesi Utara yang meliputi Keresiden Manado, yaitu yang meliputi daerah Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo. Itu pada saat peristiwa Merah Putih tahun 1946. Jadi kudeta militer. Kemudian sesudah itu dia kemudian ditangkap oleh Belanda lalu dipenjarakan di Cipinang di Jakarta lalu dibebaskan sesudah pengakuan kedaulatan Indonesia. Tahun 51-52 dia diangkat menjadi gubernur Sulawesi. Jadi dulu Pulau Sulawesi masih satu provinsi. Tapi dia waktu itu jadi acting atau pejabat menggantikan Samratulangi yang meninggal tahun 1949. Berikutnya Ari Fredrik Lasut. Saya kurang mendapat informasi soal itu Ari Lasut. Data-datanya kurang. Saya kurang. Satu-satunya data yang kita bisa dapatkan itu ya ada di internet. Kita bisa cari di Google. Saya sangat sayangkan itu karena
salah satu sepupunya yaitu Dr. Bersupit itu adalah atasan saya waktu di Pusat Gerakan Adat dan Budaya di Tomohon. Dia Dr. Bersupit sering mengangkat itu Ari Lasut, tapi bukunya cuma satu soal soal Ari Lasut. Sangat saya sayangkan dan sehingga Ari Lasut ini hampir tidak ada data yang saya temukan waktu itu. Jadi sebelum ada internet lah yang booming sekarang. Nah, dia hanya saya ketahui waktu itu sebagai pimpinan Laskar Kris di Jawa Barat, kemudian di Yogyakarta, Komandan Kompi Brigade, salah satu kompi di dalam Brigade 16, Komando Reserve Umum X. Kemudian waktu dia umur 28 tahun, dia diangkat menjadi Kepala Jawatan Tambang Geologi di Bandung. Waktu itu pemerintah ada di Interupsi Bandung. Bung Bode, tinggal 5 menit ya. Oh ya. Ya. Terus saja. Kemudian teladan bagi pahlawan nasional. Nah, secara umum ketiga pahlawan nasional itu pertama memiliki semangat kebangsaan, kemudian ketiga terberkaya sejak muda. Kalau Ari Lasut itu 27 tahun, Maramis 22 tahun, sementara Beo Lapian itu sudah hampir parubaya, 36 tahun. Kemudian mereka memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan jiwa dan raga. Jadi Beo Lapian itu sempat penjarakan, kemudian Ari Lasut dieksekusi mati, kemudian membangkitkan semangat terorisme yang anti penjajahan dan membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk merebut dan mempertahankan NKRI. Kemudian memiliki sensitivitas untuk membebaskan rakyat Indonesia dari ketertindasan akibat penjajahan. Kemudian konsisten memperjuangkan anti kolonialisme atau penjajahan. Berikut Maramis itu dia keteladanan itu didapat dari dia bekerja lebih dulu. Jadi dia bekerja karena dia kurang dana, sehingga dia bekerja paruh waktu untuk bisa kuliah di luar negeri. Kemudian dia aktif dalam organisasi mahasiswa nasional di Belanda. Dia tadi Om Beni sudah bilang bahwa dia menggugat eksistensi pemerintah kolonial Hindia Belanda pada waktu itu ketika dia masih mahasiswa. Kemudian dia menolak untuk menjadi menjadi pegawai kolonial Belanda yang bersifat menjajah tanah Nusantara, tanah Indonesia. Kemudian ia berusaha memenangkan Indonesia dalam perdebatan di forum PBB. Jadi waktu itu dia bersama Agus Salim, Palar, Mr. Smith, Profesor Mitur dan lain-lain untuk berdebat di forum PBB di New York untuk mempertahankan dan agar Indonesia bisa diangkat menjadi anggota. Kemudian itu yang memperjuangkan hak kaum minoritas. Itu adalah prestasinya yang saya anggap prestasi yang terbesar karena itu mempersoalkan dasar negara Indonesia di waktu itu di BPUPKI. Kemudian hak kaum Tionghoa dan Arab itu dia menyarankan agar mereka diberi hak warga negara WNI. Kemudian usahanya untuk mengadakan uang Republik Indonesia dan percetakan sebagai dasar roda perekonomian negara. Kemudian mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam pemerintahan di pengasingan. Waktu itu dia berada di India dalam rangka suatu urusan diplomatik, tapi kemudian Indonesia diserang oleh Belanda dalam agresi militer, sehingga dia terpaksa tinggal di India, lalu menjalankan pemerintahan
selaku Menteri Keuangan dan juga Menteri Luar Negeri. Kemudian B.W. Lavian, dia menjadi Ketua Persatuan Minahasa di cabang Batavia. Jadi itu menunjukkan semangat kekeluargaan terhadap daerah asal. Kemudian ia berusaha mendirikan dia dan teman-temannya berusaha mendirikan organisasi rohani gereja yang bersifat nasional pribumi yang terpisah dari organisasi gereja kolonial Belanda. Kemudian ia tetap melanjutkan hak kaum pribumi dalam Volksart pada saat pimpinannya itu Samratulangi diskors sejak tahun 1937. Kemudian ia juga menjadi tulang punggung pergerakan nasional dalam bidang bina massa. Ia banyak menjadi pimpinan redaksi dari beberapa surat kabar dan juga surat kabar organ yaitu Persatuan Minahasa. Kemudian dia menjadi pemimpin pergerakan Merah Putih bulan Februari sampai Maret tahun 1946. Sementara waktu itu di dalam bayang-bayang senjata militer Nika Belanda, Nederlandse Indonesia Civil Administration. Kemudian dia menjadi akting Gubernur Sulawesi sesudah Samratulangi meninggal. Kalau Ari Lasut, dia menjadi anggota teladannya, menjadi anggota delegasi dalam perundingan Liga Jati di Jawa Barat, kemudian melakukan perlawanan bersenjata terhadap agresor kolonial Belanda sesudah Perang Dunia Kedua. Kemudian dia menjadi pemimpin militer KRIS di Jawa Barat dalam usia muda. Dia mempertahankan roda pemerintahan Indonesia dalam bidang jawatan pertambangan dan geologi. Jadi waktu itu dia menjadi kepala jawatan pertambangan tahun 46 dalam usia 28 tahun. Kemudian dia rela kehilangan Jawa. Dia kena resiko kehilangan Jawa saat mempertahankan rahasia negara. Jadi waktu itu dia katanya ada dokumen rahasia atau strategis, yaitu lokasi-lokasi tambang yang pertama itu peninggalan Belanda yang kemudian direbut oleh Jepang, kemudian ada peninggalan dari Jepang yang baru ditemukan pada saat Jepang. Nah, dokumen-dokumen itu hendak dirampas oleh Belanda karena itu berkaitan dengan upaya pemulihan negara Belanda waktu itu di Eropa itu dan juga Hindia Belanda. Indonesia yang sesudah perang itu tentu butuh biaya banyak, jadi tambang-tambang itu harus dibuka dan dikeruk, itu terutama emas dan lain-lain yang punya nilai perdagangan yang tinggi. Kemudian dia menolak bekerjasama atau menerima bujukan dari pihak kolonial untuk membelot terhadap negara Indonesia. Jadi oleh karena itu dia kemudian dieksekusi mati. Sekian saja. Baik, terima kasih Bung Bode Talumewo sudah berbicara tentang peran teladan dari ketiga pahlawan.